Inilah salah satu keajaiban alam tercantik di dunia, Pulau Samosir, pulau vulkanik yang berada di tengah-tengah danau terbesar di Asia Tenggara, Danau Toba. Proses kejadiannya sangat ajaib. Berlangsung sekitar 74.000 tahun silam, Danau Toba terbentuk oleh aktivitas vulkanis Gunung Toba. Sebuah letusan besar yang mengguncang dunia pada masa itu menjadikan Danau Toba sebagai kalderanya. Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir merupakan danau terbesar kedua di dunia, memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km. Berada di tengah-tengah sebuah danau besar seluas sekitar 3.000 km persegi, tentu menjadikan pulau ini menjadi sangat istimewa. Istimewa secara budaya, istimewa secara vegetasi, dan istimewa dalam hal pemandangan alamnya. Banyak penumpang mendarat di Bandara Kuala Namu dan menuju Parapat melalui jalan darat kemudian menyeberang ke Pulau Samosir. Dapat juga menggunakan penerbangan Susi Air setiap hari menuju Bandara Silangit yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Muara sekitar 1 jam atau ke Parapat sekitar 2,5 jam. Tersedia juga penerbangan Wings Air dari Batam ke Silangit, pulang pergi 3 kali seminggu setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Dari Parapat, perjalanan dilanjutkan selama 1 jam dengan kapal feri atau kapal wisata untuk menuju Samosir. Tersedia beberapa pelabuhan penyeberangan, Pelabuhan Feri Aji Bata, Pelabuhan Feri Tigaras, dan Pelabuhan Feri Muara. Dari pelabuhan tersebut, bisa naik kapal feri atau kapal wisata. Jadi, sangat mudah untuk mencapai Pulau Samosir dengan menyeberangi Danau Toba. Bila menggunakan jalur darat, dari Medan ke Samosir berjarak sekitar 177 km yang dapat dicapai dengan waktu sekitar 6 jam. Rutenya melalui Medan, Brastagi, Merek, Sidikalang, Tele, kemudian menuju Pangururan. Rute lain yakni dari Merek, Tigaras, via feri menuju Simanindo, Kabupaten Samosir. Banyak yang sangat menarik di pulau kecil ini. Folklor tentang sejarah sebuah suku dan riwayat penciptaan manusia bisa ditemukan di pulau ini. Bagi masyarakat Batak, penduduk asli Samosir dan daerah-daerah sekitar Danau Toba, Pulau Samosir memiliki sejarah yang kuat. Daerah Gunung Pusuk Buhit di wilayah Cianjur mula-mula disebut dan dipercaya sebagai tempat pertama sekali Raja Batak diturunkan oleh Debata Mulajadi Nabolon, pencipta langit dan bumi, dalam kepercayaan asli masyarakat Batak. Di tempat ini pula, leluhur orang Batak kemudian bermukim, dan dari tempat inilah orang Batak menyebar hingga ke seluruh pelosok dunia. Bukti-bukti peninggalan mitos penciptaan itu sampai sekarang masih bisa ditemukan di Pusuk Buhit dan di Cianjur mula-mula dalam bentuk situs-situs budaya dan sejarah. Air Spitudai, sumber air yang dialirkan menjadi 7 saluran dan memiliki 7 rasa yang diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dan Batu Sawan, batu tempat air dengan rasa jeruk purut yang diyakini sebagai tempat mandi raja. Terdapat juga peninggalan-peninggalan cerita dari Siboru Pareme, Huta Si Raja Batak, yang diyakini menjadi pemukiman pertama Si Raja Batak. Batu Hobon, sebuah tempat keramat berdiameter 1 meter dengan bagian bawah berongga yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan pusaka Guru Tatea Bulan yang bernilai sejarah tinggi dan mempunyai kesaktian tertentu. Konon, banyak pihak yang berniat membuka tempat penyimpanan ini tetapi tidak berhasil dan justru ditimpa malapetaka. Di atas Batu Hobon, berdiri Sopo Tatea Bulan yang di dalamnya terdapat patung Si Raja Batak beserta keturunan dan pengawalnya serta sejumlah kendaraan Si Raja Batak seperti naga, gajah, singa, harimau, dan kuda.
Jadi, untuk melihat dan mengetahui riwayat keturunan leluhur Raja Batak, bisa Anda saksikan di banyak situs di Cianjur mula-mula. Berbagai peninggalan menarik lainnya seperti corak prasejarah atau arkeologis, khususnya megalitik, masih sangat banyak ditemukan di Pulau Samosir. Sebuah tinggalan kebudayaan tua yang berasal dari zaman yang sangat lampau. Antara lain, paling menonjol dan masih bisa dilihat hingga kini adalah kubur batu berupa sarkofagus yang terdapat di beberapa lokasi di Pulau Samosir. Sarkofagus di Lumban Suhi-Suhi, sarkofagus Raja Sihaloho, dan yang paling terkenal adalah sarkofagus makam Raja Sidabutar di Tomo. Makam Raja Penguasa Tomo pertama yang sangat unik. Bagian depan peti batu terdapat pahatan yang konon katanya berbentuk wajah Raja Sidabutar. Makam batu ini sudah sangat tua, diperkirakan berasal dari abad ke-16. Terdapat pula situs megalitikum pagar batu di Pardomuan Lotung, Kecamatan Simanindo, Samosir. Di atas bukit terdapat sebuah situs megalitikum bekas perkampungan masa lalu. Yang tak kalah menarik adalah batu kursi di perkampungan Batak di Desa Sialagan. Perkampungan Batak yang ada di Desa Sialagan ini menggambarkan tentang struktur kampung masyarakat Batak pada masa lalu yang dikelilingi oleh tembok batu dan pagar-pagar bambu. Di kompleks ini, salah satu yang paling tersohor adalah batu kursi persidangannya yang menggambarkan tentang proses persidangan masyarakat Batak pada masa lalu. Keberadaan tinggalan-tinggalan megalitikum ini mengisyaratkan bahwa masyarakat Batak sejak zaman prasejarah telah memiliki peradaban yang tinggi. Tentang peralatan, tentang hukuman, tentang tata cara hidup masyarakat zaman tu, saya rasa amat tertarik, teruja. Pemandangan di sini, pemandangan sini amat menarik, cantik. Macam pesisiran pantai, perkampungan, even masyarakat di sini pun